Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat usia dan nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan dan amaliyah-amaliyah yang ada di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Semoga salawat dan salam tetap terlimpah curahkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang mengikuti ajaran beliau hingga yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat sekalian, di antara keistimewaan bulan suci Ramadan adalah pahala orang yang berpuasa Ramadan itu akan dilipat gandakan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa pahala umrah yang dilakukan di bulan Ramadan itu setara dengan pahala ibadah haji. Pahala-pahala amalan sunnah yang dilakukan saat bulan Ramadan itu setara dengan pahala amalan wajib di luar bulan Ramadan. Maka apalagi jika amalan-amalan wajib, berarti berlipat-lipat lagi, lebih banyak lagi pahalanya. Sahabat sekalian, yang kedua adalah dibukakannya pintu-pintu kebaikan. Rasulullah pernah mengatakan bahwa apabila Ramadan tiba, maka pintu-pintu langit dibuka, pintu neraka jahanam ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Ini artinya begitu luas sekali peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan atau kita bisa memberi makan orang-orang yang akan berbuka puasa. Itu pahalanya seperti orang yang sedang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Sahabat sekalian, lakukan pula hal-hal yang bermanfaat. Hal apapun yang bermanfaat, hal kebaikan yang bisa kita lakukan, lakukanlah. Baik itu misalnya orang atau seorang kepala keluarga mencari nafkah untuk menafkahi keluarganya, maka itu juga termasuk hal-hal yang bermanfaat dan insya Allah pahalanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sekalian, yang ketiga, bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum daripada minyak miski, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, la khulufu famis shaim atyabu 'indallahi min rihil miski, bahwa bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah min rihil miski, daripada minyak miski. Maksudnya adalah pahala orang yang sedang berpuasa itu lebih banyak dari yang memakai minyak miski. Sahabat sekalian, bahwa bulan Ramadan ini juga adalah sahrus sabar, bulan untuk menguji kesabaran kita. Bagaimana kita di saat lapar. Biasanya kalau orang lapar itu emosinya mudah naik, tensinya mudah naik, biasanya mendadak jadi temperamen. Maka kita di situ akan diuji sejauh mana kesabaran kita. Melihat makanan yang enak di siang hari, kita pasti ingin ya, tapi kita harus sabar menunggu hingga akhir waktunya berbuka. Di siang hari melihat orang yang berjualan yang segar-segar, pasti kita juga ingin, tapi kita harus sabar. Termasuk adalah sabar juga dari kita melakukan maksiat-maksiat, baik maksiat yang zahir maupun maksiat batin.
Maksiat zohir diantaranya melihat hal-hal yang tidak sepatutnya, memegang apa yang tidak seharusnya dipegang, mendengar apa yang tidak seharusnya didengar, dan seterusnya. Bagaimana dengan maksiat batin? Misalnya kita iri, dengki kepada orang-orang di dekat kita misalnya, maka kita harus melatih diri kita agar sabar menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat seperti tadi, agar pahala puasa kita tidak berkurang. Kemudian bahwa keutamaan bulan Ramadan berikutnya adalah bahwa ketika kita berpuasa Ramadan itu adalah saat-saat mustajabnya doa, saat-saat dikabulkannya doa. Sepanjang hari kita dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, kita gunakan untuk berdoa kepada Allah, meminta agar segala hajat-hajat kita dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku meminta kepadaku, berdoa kepadaku, katakanlah wahai Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan orang-orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Makanya ini kesempatan yang sangat baik sekali ya. Kesempatan di bulan Ramadan ini perbanyak doa. Daripada kita melakukan hal-hal yang sia-sia, daripada kita hanya melamun, atau daripada kita hanya memperbanyak misalnya tidur, maka itu lebih baik kita tinggalkan saja. Meskipun tidurnya orang yang sedang berpuasa itu juga berpahala, namun alangkah lebih baik jika kita melakukan yang lebih bermanfaat lagi, seperti misalnya tilawah Al-Quran. Kita menambah wawasan dengan membaca-baca buku-buku agar menambah ilmu kita, atau menyimak tausiah dan lain sebagainya. Masih banyak hal-hal lain yang sangat bermanfaat buat kita. Ada tiga orang yang doanya tidak akan tertolak. Yang pertama adalah orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka. Yang kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzolimi. Nah, maka ketika kita berpuasa, sekali lagi perbanyak doa. Insya Allah mustajab, asalkan kitanya yakin dan terus memperbaiki diri, dan kita juga terus berbuat hal-hal yang baik dan bermanfaat. Sahabat-sahabat sekalian, keutamaan yang terakhir adalah orang yang berpuasa itu akan mendapatkan dua kebahagiaan. Lis-shaimi farhatani, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun 'inda iftarihi, kebahagiaan pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang selanjutnya adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Seharian menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan dan minum, dari mulai terbit fajar hingga terbenam matahari, maka ketika akan menemui waktu berbuka puasa, orang-orang biasanya akan bahagia, orang-orang akan senang. Bahkan beberapa jam sebelumnya sudah sibuk mempersiapkan untuk berbuka puasa. Ada yang menyiapkan makanan yang segar, ada yang menyiapkan makanan yang manis, ada yang menyiapkan makanan yang enak agar nanti bisa disantap saat berbuka puasa. Semua orang pasti merasakan itu. Dan kebahagiaan ketika bertemu Tuhannya. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah itu tidak akan bisa diukur sebelumnya. Maka jalankanlah puasa Ramadan ini dengan penuh sungguh-sungguh, agar nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan, karena kita sudah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sahabat sekalian, mari kita terus tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di sisa-sisa atau 10 hari terakhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai kendor lagi. Apabila misalnya di
20 hari yang lalu kita banyak bolong-bolongnya baik dalam amalan ibadah sunnah maupun wajib. Yuk sekarang kita perbaiki mumpung masih ada waktu. Jika kita kalah di awal, maka jangan sampai kita kalah di akhir. Sahabat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan keistiqomahan untuk terus menjalani ibadah-ibadah khususnya di bulan Ramadan ini dengan penuh kekhusyuan dan penuh ketenangan dan penuh kesungguhan, sehingga di akhir nanti mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Khudh ma safa wa da' ma qadara, ambil yang jernih dan tinggalkan yang buruknya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.